pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. 4091-4093 Bab 4091 Battle of Dinghu. Ada pepatah seperti itu di dunia abadi sejati sejak zaman kuno bahwa Suan Yuan Huangdi dimakamkan di Dinghu setelah kematiannya. Pada generasi berikutnya, Dinghu juga disebut makam Suan Yuan. Setelah perang kehancuran, Dinghu menghilang seperti dunia, dan makam Suan Yuan juga menghilang. Faktanya, Dinghu terletak di tanah Siling di Yixianyu Timur. Siling juga merupakan tempat kelahiran Suan Yuan Huangdi. Saat ini, seorang lelaki tahu dengan jubah putih dan rambut perak melayang ke daerah Dinghu. Dinghu adalah lembah yang aneh. Langit, bumi, bunga-bunga dan pepohonan, dan bahkan danau dan alirannya berwarna perak keperakan, seolah-olah ditutupi dengan lapisan gaun batu giok perak, sejuk dan elegan, seperti mimpi, penuh keunikan kecantikan. Pria itu memegang bendera merah, sosok dan wajahnya tampak khayal, dan lingkaran cahaya 9 warna yang mempesona bangkit di belakangnya, dalam dan halus, seperti tebing tinggi dan lembah dalam, tanpa mengetahui dalamnya. Tidak lama kemudian, Sang Tao datang ke sebuah monumen tinggi tanpa sepatah kata pun di pusat Dinghu. Saya melihat bahwa prasasti tanpa kata dikelilingi oleh arus udara merah dan kuning, seperti gas misterius dan kuning, diam-diam menjaga prasasti tanpa kata ini. Sang Taois membentangkan bendera merah di tangannya, dan cahaya suram yang tak berujung tiba-tiba menyembur keluar dari bendera tersebut. Cahaya suram itu mengalir dan menari-nari seperti air terjun, dan langsung menelan segala sesuatu di sekitarnya, seperti keinginan yang suram untuk benar-benar merendam monumen tanpa kata itu. Waktu berdengung. Monumen tanpa kata itu bergetar dan meraung, mengeluarkan ribuan cahaya perak, cahaya yang sangat kuat itu seperti ledakan bintang, membawa kekuatan misterius yang tak terlukiskan untuk membubarkan cahaya hantu. Tiba-tiba, langit berputar mengelilingi bumi, pemandangan aslinya telah sepenuhnya dimusnahkan, dan itu telah berubah menjadi hamparan luas dari langit berbintang perak. Semuanya sunyi, bintang-bintang penuh dengan langit, hening, dalam, abadi. Siapa yang melangkah, mengapa masuk ke Dinghu tanpa izin dan mengganggu tidurku? Tiba-tiba, sebuah suara berkabut datang dari langit berbintang, suara itu selembut batu giok, dan seanggun angin, tapi itu memberi orang perasaan berdebar-debar dan keagungan yang tak dapat dijelaskan. Chan Jiao Yuan Shi Tianzun, bertemu dengan Kaisar. Orang-orang tahu membawa spanduk dan membungkuk tangan. Begitu suara itu jatuh, sesosok figur ilusi perlahan-lahan terkondensasi di galaksi, sosok itu tampak seperti pemuda, dengan wajah tampan dan pola matahari di tengah alisnya, menyemburkan ribuan cahaya keemasan, menakjubkan. Sosok ini bukan Huangdi Suan Yuan, Ji Suan Yuan dari mantan Kaisar. Ji Suan Yuan menginjak galaksi, matanya sedikit terbuka, menatap Tao berambut perak, dan perlahan berkata, Yuan Si. Aku mendengar sedikit tentang itu, tetapi kamu adalah murid dari Purple Cloud Palace Hongjun. Juga. Rekan Daois Suan Yuan mengenal saya, murid kecil Zixiao. Sungguh berkah menjadi miskin. Yuan Shi Tianzun berkata sambil tersenyum. Aku penguasa surgawi yang agung di bawah kakiku, aku tidak tahu apa tujuannya untuk menggali kubur di sini. Ji Suan Yuan bertanya dengan tenang. Yuan Shi Tianzun berkata dengan wajah serius, Pan Dao memiliki kemampuan terbatas dan tidak dapat berkomunikasi secara langsung dengan kehendak spiritual Daois Suan Yuan. Hanya dengan cara ekstrim ini saya dapat bertemu teman-teman Daois, dan jangan menyalahkan teman-teman Daois. Pang Dao datang ke sini hari ini untuk melecehkan, terutama karena Taois Suan Yuan lakukan kesepakatan. Ji Suan Yuan setenang saluran air, saya sudah mati karena kematian, dan saya hanya memiliki sinar kekuatan kehendak spiritual ini. Jangan pergi ke dunia biasa, silakan kembali. Saya berpikir tentang pelanggaran pertama Anda, masalah menggali kubur, saya tidak akan menyalahkanmu. Yuan Shi Tianzun melanjutkan, mengapa Dao Suan Yuan tidak mendengarkan Pang Dao dan selesai berbicara. Pang Dao dapat membantu Dao Suan Yuan membentuk kembali tubuhnya dan mendapatkan kehidupan baru. Bencana besar dunia abadi akan datang. Jika Dao Suan Yuan dapat terlahir kembali ke dunia, ia pasti akan dapat menolak iblis. Menyerang. Ji Suan Yuan tidak tergerak, dan berkata, saya melihat bahwa kemampuan saya tidak lemah pada satu langkah, dan saya bisa melakukannya sendiri. Mengapa mengganggu saya sebagai orang mati? Belum lagi bahwa siklus reinkarnasi bukanlah siklus surga, dan akan ada penyelamat kehancuran. Yuan Shi Tianzun menghela nafas, Daois Suan Yuan benar-benar tidak memiliki gagasan untuk menyelamatkan dunia. Jika Taois Suan Yuan dapat menyelamatkan dunia, bukan tidak mungkin bagi Anda untuk menggunakan energi Anda untuk mengumpulkan para dewa melalui aura iman. Ji Suan Yuan berkata dengan acuh tak acuh, terlahir untuk menjadi seorang pria, cara manusia berbeda dari jalan Tuhan. Datang untuk manusia dan pergi untuk manusia. Mengapa mengejar jalan Tuhan yang halus dan membosankan itu? Yuan Shi Tianzun menggelengkan kepalanya dan berkata, tapi apa yang bisa kita lakukan jika tenaga kerjanya kecil?
Qi Xuanyuan berkata, meskipun tidak signifikan, masih ada ribuan generasi muda bahkan jika generasi saya tidak dapat mencapai apa yang saya inginkan. Di dunia ini, meskipun umat manusia saya telah diturunkan dari generasi ke generasi, saya akan terbang keras dan tidak pernah menggantung. Siapa yang mengatakan bahwa para dewa lebih rendah daripada manusia, dan alam semesta ditetapkan? Setelah itu, akan ada seseorang yang menginjak langit. Begitu suara itu jatuh, guntur yang meredam tiba-tiba melintas di langit berbintang, dan raungan keras menembus langit kuno. Tolong segera keluar dari Dinghu. Aku tidak akan mengatakan kata-kata ini lagi. Tubuh roh hantu Ji Xuanyuan tampaknya berisi kekuatan yang tak terbatas, seperti kekuatan langit yang bersinar, jejak kecemburuan melintas di mata Yuan Shi Tianzun. Yuan Shi Tianzun menghela nafas dan berkata dengan suara yang dalam, sepertinya pertempuran hari ini tidak bisa dihindari. Jika kamu mengatakan ini, jangan menyesal. Qi Xuanyuan penuh dengan kebenaran, dan dia telah menembus keinginan hati Yuan Shi Tianzun, dan tentu saja tidak akan memenuhi keinginannya. Tiba-tiba, matahari, bulan dan bintang yang tak berujung meledak dari belakang Qi Xuanyuan, dan matahari, bulan dan bintang yang tak berujung di langit berbintang perak meledak dan hancur, seperti ledakan planet, dan energi yang mengerikan menelan ke arah Yuan Shi Tianzun. Bendera Pangu, rusak. Yuan Shi Tianzun memutar tangannya untuk mengorbankan bendera merah di tangannya, cahaya yang tak terbatas memancar dari bendera, menerobos ruang, mengaduk langit berbintang, dan mencoba yang terbaik untuk melawan kekuatan penghancur yang datang dari langit berbintang. Ledakan. Kemuraman yang tak berujung dan matahari, bulan dan bintang-bintang bertabrakan dan saling terkait, dan suara keras yang memekakkan telinga menyelimuti seluruh langit berbintang, yang membuat orang bergetar. Kekuatan yang dilepaskan oleh kekuatan kehendak kedua belah pihak memiliki jalan buntu untuk sementara waktu. Setelah semua, itu adalah tubuh roh Ji Xuanyuan yang lebih baik. Energi destruktif meledak dari matahari yang tak terhitung jumlahnya. Bulan dan bintang menekan cahaya hantu, hampir menelan dan merendam tubuh Yuan Shi Tianzun. Setelah deru langit dan bumi yang pecah, Yuan Shi Tianzun mampu berdiri tegak dengan kekuatan bendera Pangu, tetapi sedikit darah meluap dari sudut mulutnya, dan menghela nafas. Itu memang kaisar manusia, bahkan jika dia sudah mati, dia masih bisa memiliki ini. Kekuatan mental yang kuat jumlahnya sangat terhormat. Sayangnya, kehendak spiritual adalah kehendak spiritual setelah semua. Begitu suara itu jatuh, tubuh Yuan Shi Tianzun tiba-tiba meledak menjadi cahaya putih yang menyilaukan, dan tubuh itu terbelah dalam sekejap, dan itu terbagi menjadi 3. Penampilan dua orang tambahan lainnya sangat berbeda dari Yuan Shi Tianzun. Salah satu dari mereka mengenakan jubah Tao, penuh rambut perak, dan terlihat seperti pria muda, dengan alis yang baik dan mata yang baik, dengan gambar tai chi hitam dan putih naik dari belakang, dengan napas berkabut. Yang lainnya adalah seorang lelaki tua dengan wajah seperti anak kecil, mengenakan jubah tai chi, mahkota giok di kepalanya, dan kocokan di tangannya. Ia misterius dan mendalam, hikmat dan hikmat. Jika Landen Sen ada di sini, dia pasti akan kagum. Dua orang yang berpisah dari tubuh Yuan Shi Tianzun sebenarnya adalah Zhang Daoling dan Tai Yi yang sebenarnya. Melihat prototipe asli Yuan Shi Tianzun, Ji Xuanyuan tidak bisa menahan diri untuk sedikit terkejut, dengan mengatakan, di masa lalu, ada, memotong 3 mayat, untuk membuktikan teori Dao besar surga dan bumi. Saya belum pernah melihat orang yang dapat mengolah 3 mayat. Sepertinya saya telah melewati penghalang alam laut ilahi. Tidak heran saya bisa begitu percaya diri. Bab 4092, Purple Cloud. Zhang Daoling, yang berpisah dari tubuh Yuan Shi Tianzun berkata dengan tenang, Taois Xuanyuan benar-benar memiliki mata seperti obor. Dao yang malang telah melewati penghalang dari alam Senhai secara kebetulan. Meskipun tidak lebih baik daripada generasi-generasi terkemuka kuno seperti Kaisar Dongjun, itu lebih baik dari itu. Sangat mudah untuk melewati teman-teman Taois Xuanyuan telapak tangan. Qi Xuanyuan terdiam beberapa saat, dan kemudian berkata dengan acuh tak acuh, menggunakan aturan surga dengan cara ini dan dengan sengaja berpikir, apakah Anda tidak takut untuk mengikuti jejak generasi Kaisar Timur Jun? Tuan Tai tersenyum dengan acuh tak acuh. Pan Dao secara alami mempertimbangkan apa yang dipertimbangkan oleh Taois Xuanyuan. Pang Dao hanya untuk perlindungan diri dan warisan alam, dan tidak akan melanggar aturan surga. Qi Xuanyuan berkata dengan dingin, mewarisi kerajaan. Bukankah itu hanya lelucon? Yuan Shi Tianzun berkata dengan wajah serius, Pan Dao tidak akan pernah membuat lelucon seperti itu dengan Daois Xuanyuan. Hari ini, Pang Dao menyatakan tujuannya dan ingin memenangkan Daois Xuanyuan untuk membantu saya. Qi Xuanyuan berkata, kehendak spiritual saya. Meskipun itu bukan lawan Anda, itu pasti tidak akan menyerah kepada Anda. Kata terakhir saya kepada Anda adalah bahwa orang tidak sebaik surga, bahkan jika Anda tidak peduli bagaimana Anda berunding, Anda masih ingin melanggar aturan abadi ini. Yuan Shi Tianzun mengelus jenggotnya dengan senyum panjang, hahaha, tentu saja orang-orang tidak sebaik surga, bagaimana jika itu adalah dewa?
Begitu dia mengatakan ini, mata Ji Xuanyuan pada galaksi tiba-tiba menjadi tajam, dan dia berteriak, untuk memuaskan keegoisanmu sendiri, kamu ingin mengambil makhluk dari seluruh alam sebagai pemakaman dan layak menjadi dewa. Kata Yuan Shi Tianzun acuh tak acuh. Teman Xuanyuan, Anda salah. Alam yang disebut tidak lebih dari mainan para penguasa langit. Karena era reinkarnasi tidak akan ditangguhkan, lebih baik membiarkan Dao yang miskin memulai era evolusi berikutnya dan kelahiran kembali semua hal. Apa yang salah? Qi Xuanyuan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku sudah begitu terobsesi dengan langkahku, itu sia-sia bagi generasiku untuk membujukmu. Kamu tidak perlu mengeluarkan kata-kata lagi, cepatlah. Jejak kekecewaan muncul di mata Yuan Shi Tianzun, karena Kaisar selalu enggan untuk memenuhi jalan yang buruk, maka menyinggung. Begitu suara itu jatuh, cahaya tak berujung memancar keluar dari bendera merah di tangan Yuan Shi Tianzun lagi, mengaduk langit berbintang, berubah menjadi pusaran lubang hitam, dan bergegas menuju Ji Xuanyuan. Qi Xuanyuan menutup matanya, mengetahui bahwa kehendak rohaninya pasti tidak dapat dipertahankan, dan berkata dengan lembut, hancurkan hidupku. Tiba-tiba, pola Dewa Matahari di alis Ji Xuanyuan Suing merilis cahaya Dewa Matahari yang tak berujung, kuno dan mendalam, cerah dan mempesona. Sinar matahari yang kuat seperti cahaya ilahi dari dunia murni, menelan dan merendam seluruh galaksi, dan kekuatan kehancuran yang tak tertandingi dengan cepat menekan pusaran lubang hitam yang dilepaskan oleh Yuan Shi Tianzun melalui bendera Pangu. Melihat bahwa dia akan ditelan oleh cahaya ilahi matahari di langit berbintang, Zhang Daoling dan Tai True Person di samping Yuan Shi Tianzun mengambil tindakan tanpa penundaan. Diagram Tai Chi hitam dan putih di belakang, Zhang Daoling perlahan-lahan berputar, melepaskan cahaya hitam dan putih tanpa akhir, seolah-olah dapat membalikkan yin dan yang, menyebabkan semua bentuk energi membusuk dan membubarkan. Putri Tai melambaikan kocokan di tangannya, dan cahaya 9 warna yang menutupi langit dan matahari menyembur di depannya, dan cahaya itu dipenuhi dengan energi gelombang tak terhitung dari 5 elemen. Bum bum bum. Dua kekuatan besar yang dikombinasikan dengan kekuatan magis Yuan Shi Tianzun menjalin dan bertabrakan dengan cahaya ilahi matahari yang menyebar, bunyian yang keras seperti ledakan galaksi, dan langit dan bumi runtuh. Kekuatan destruktif yang dibawa oleh seluruh langit berbintang terlalu kuat, dan akhirnya galaksi itu runtuh dan meledak, dan energi yang menakutkan dan mengerikan itu mengalir keluar dan menyebar ke dunia luar. Bum bum. Dinghu musnah dalam sekejap. Ledakan. Pada saat ini, bagian barat wilayah Donyi Immortal tampaknya mengalami keruntuhan langit dan bumi. Energi destruktif yang tak terlukiskan naik dari langit di atas Dinghu dan terus menyebar dari pusat keluar. Yuan Shi Tianzun dan mereka bertiga menampilkan kekuatan penghancuran supernatural, menemui jalan buntu dengan cahaya ilahi matahari yang dilepaskan oleh Ji Xuanyuan, dan mengeluarkan energi penghancur yang sangat kuat. Energi destruktif ini seharusnya menelan semua gunung, tanah, sungai, pohon, bunga dan tanaman, dan bahkan semua makhluk hidup, tetapi Ji Xuanyuan akhirnya mengasihani semua makhluk hidup dan secara paksa mengambil kekuatan yang meledak dari kehendak spiritualnya sendiri. Knalpot kontrol kekuatan tidak memungkinkan energi penghancur menyebar dari Dinghu. Aku tidak harus melanjutkan, aku kehilangan. Agar tidak melukai kepolosan, Ji Xuanyuan akhirnya memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri, dan sosok besarnya berubah menjadi titik-titik cahaya putih, menghilang di langit. Setelah satu pukulan, ledakan terdengar, dan Dinghu benar-benar berubah menjadi puing-puing. Hanya secercah kehendak spiritual yang bisa begitu kuat. Qi Xuanyuan, kamu benar-benar karakter yang tidak terduga. Yuan Shi Tianzun perlahan bangkit, dan melihat bahwa 3 klonnya sudah penuh dengan cacat, daging dan darah mereka terbuka, kulit mereka layu dan menua, dan tulang mereka layu dan menyusut. Dibandingkan dengan 3 klon sebelumnya, mereka tampaknya telah banyak berubah. Meskipun cederanya sangat parah, situasinya jauh lebih baik dari yang diharapkan Yuan Shi Tianzun. Bahkan, Yuan Shi Tianzun akhirnya mengambil keuntungan dari kebaikan Ji Xuanyuan. Agar tidak menyakiti makhluk hidup, Ji Xuanyuan sengaja mengurangi kekuatan gaib pada saat kritis. Jika tidak, trauma yang diderita Yuan Shi Tianzun tidak akan seberat itu. Qi Xuanyuan, karena kamu sama sekali tidak ada di dunia ini, tidak ada perlawanan terhadap Pang Dao. Dengan cara ini, tidak ada peran dalam dunia abadi sejati ini yang dapat menghentikan Pang Dao. Yuan Shi Tianzun berbicara pada dirinya sendiri, jejak ketegasan muncul di matanya. Siapa tahu, sama seperti dia baru saja jatuh. Bintik-bintik cahaya putih di langit yang belum menyebar tiba-tiba mengembun menjadi panah putih, menerobos ruang, dan berpindah ke bagian depan Yuan Shi Tianzun. Kecepatannya membuat Yuan Shi Tianzun tak terhindarkan. Dengar saja. Dengan suara teredam, panah putih tenggelam dalam ke dada Yuan Shi Tianzun. Apa? Mata Yuan Shi Tianzun melebar, dia segera membungkuk dan berlutut ke tanah. Yang aneh adalah panah putih itu tidak meninggalkan luka di tubuh Yuan Shi Tianzun, tetapi Yuan Shi Tianzun merasakan sakit yang luar biasa, dan banyak darah emas meluap dari mulut, hidung, dan telinganya. Panah ini tampaknya melukai akar keberadaan Yuan Shi Tianzun sendiri.
Zhang Daoling dan Tai Truperson di sebelah mereka tidak bisa menahan diri untuk berlutut ke tanah. Darah mengalir dari 7 lubang, dan tubuh fisik bahkan mulai berubah terang dan gelap, seolah-olah itu akan menghilang kapan saja. Datang. Yuanshi Tianzun meludahkan kata bergetar di sudut mulutnya. Zhang Daoling dan orang sejati Tai di sebelahnya berubah menjadi sekelompok warna matahari dan sekelompok 9 warna, dan mengalir ke tubuh Yuanshi Tianzun. Setelah menyerap keduanya, kulit Yuanshi Tianzun akhirnya membaik, dan dia dengan paksa mengeluarkan panah putih transparan di dadanya. Dengan angin sepoi-sepoi, panah putih berubah menjadi titik-titik cahaya, melayang di atas Dinghu. Hahaha, orang jahat Zixiao, meskipun aku bukan lawanmu, aku masih harus membuatmu sedikit menderita sebelum aku menghilang. Meskipun aku tidak bisa menghancurkanmu, harus ada generasi muda yang benar-benar dapat memberantasmu. Adalah kehancuran di atas danau Dinghu, sarkasme Ji Xuanyuan tertawa, suaranya melayang. Bab 4093 Flower Sea and the Girl in Blood Skirt. Huangkuan neraka. Sen menyia-nyiakan semua kesulitannya, melintasi neraka dengan kecepatan tercepat, dan akhirnya mencapai neraka ke-17 setelah hari ke-7. Bagaimanapun, Landen Sen tidak menemui banyak bahaya. 16 penjara pertama hampir tidak terhalang, kecuali untuk tahanan yang sedikit sulit ditemui oleh lapisan individu, dan Landen Sen hampir tidak merasakan terlalu banyak tekanan. Tetapi sejak menerobos ke penjara ke-17, tekanannya meningkat tajam, dan roh-roh jahat yang berkeliaran di penjara ini menjadi sangat kuat, dan kebanyakan dari mereka memiliki basis kultivasi Luo Tianxiang. Jumlah boneka hantu yang berpatroli di penjara ke-17 jelas jauh lebih banyak dari penjara sebelumnya, dan juga memiliki kekuatan tempur Luo Tianxiang Xian di tahap tengah dan akhir, yang secara signifikan lebih tinggi daripada neraka sebelumnya. Faktanya, mayat hidup yang dihukum di penjara ini juga berbeda. Landen Sen dapat dengan jelas merasakan keinginan jahat dan dendam mereka sangat kuat. Bahkan jika mereka menanggung hukuman kejam, masih sulit untuk menghilangkan sumber keinginan jahat mereka. Para mayat hidup dari neraka ke-17 begitu jahat sehingga mereka bahkan dapat meningkatkan kekuatan mereka dengan menelan satu sama lain. Dengan melahap mayat hidup lainnya tanpa batas, kekuatan mayat hidup yang sangat jahat akan menjadi sangat kuat, yang terkuat bahkan dapat mendekati Luo Tianxiang dan melahirkan kebijaksanaan spiritual. Tindakan yang sangat jahat ini melahap mayat hidup lainnya akan dianggap tidak dapat disembuhkan, dan hantu-hantu yang berpatroli di penjara ke-17 akan secara langsung membuat bagian mayat-mayat yang sangat jahat ini mati. Di masa lalu, neraka ini akan memiliki sejumlah besar biksu elit dari dunia bawah untuk membantu menjaga, tetapi karena gerbang neraka ditutup oleh Siti Garba Bodhisattva, neraka ke-17 ini juga telah ditinggalkan selama lebih dari 1 miliar tahun, yang telah banyak berubah dari aslinya. Dapat dikatakan kacau sebuah kelompok. Hantu dan boneka neraka ke-17 berkelahi dengan mayat hidup yang kuat dan sangat jahat hampir setiap hari, karena jumlah boneka terlalu kecil, tidak mungkin mengendalikan urutan neraka ke-17. Setelah Landen Sen datang ke penjara ini, sejumlah besar mayat hidup dapat ditelan dan dibunuh di mana-mana, dan perintah penjara ini benar-benar tidak seimbang. Dia terbang dengan baik di langit, dan akan menarik sejumlah besar mayat hidup dan roh jahat yang kuat untuk secara aktif menyerangnya. Bahkan ada beberapa undet kuat yang menduduki tanah sebagai raja, memerintahkan sekelompok saudara undet untuk memerintah suatu daerah dan menyerang orang luar. Untungnya, hanya ada segelintir jiwa mati di penjara ini yang benar-benar sebanding dengan pemilik penjara, dan mereka menimbulkan sedikit ancaman bagi Landen Sen. Landen Sen menggunakan kekuatan Demon Seed untuk mencapai ujung penjara ke-17 sepanjang jalan, yang tidak memakan banyak waktu. Pada akhir neraka ke-17 adalah lautan bunga yang indah, di mana bunga-bunga roh berwarna-warni mekar penuh, dan rumput hijau sangat indah. Udara dipenuhi aroma bunga yang kental, dan aku menarik napas dalam-dalam, menyegarkan hatiku. Ada koridor panjang di tengah lautan bunga, mengarah langsung ke lembah di ujung lautan bunga, dan terowongan reinkarnasi dari penjara ke-17 ada di lembah itu. Semua mayat hidup harus melewati terowongan untuk memasuki terowongan reinkarnasi. Mungkin penjara ke-17 dalam kekacauan, dan ada sangat sedikit mayat hidup yang dapat mencapai akhir. Dibandingkan dengan tempat lain di penjara ke-17, daerah ini jelas jauh lebih tenang. Hati Landen Sen bergerak sedikit, 16 penjara yang telah dia kunjungi sebelumnya belum pernah melihat bunga dan tanaman. Tiba-tiba melihat lautan bunga ini membuat Landen Sen tiba-tiba memikirkan bunga pantai yang lain. Saya tidak tahu apakah ada bunga lain di lautan bunga ini. Dia datang ke neraka Huangkuan tidak hanya untuk menemukan jiwa dan jiwa Lu Dongbin, tetapi juga untuk menemukan petunjuk Rose. Meyer mengatakan kepada dirinya sendiri sebelumnya bahwa Rose memiliki sesuatu yang salah dengan kenaikannya. Meninggalkan bunga-bunga lain, Meyer membawa salah satu dari mereka ke dunia keabadian yang nyata. Sebelumnya, saya mendengar bahwa ada bunga lain di neraka. Karena ada lautan bunga di depannya, Landen Sen secara alami tidak akan melepaskan kesempatan itu, dan segera membuka murid suci Asura, dengan hati-hati mengintip banyak bunga spiritual di lautan bunga. Sayangnya,
Ada banyak bunga roh di lautan bunga ini, tetapi tidak ada bayangan bunga pantai lainnya. Namun, area lautan bunga cukup besar sehingga murid bijak Landen Sen Asura bahkan tidak bisa melihat gambar penuh lautan bunga. Dia akan melarikan diri ke kedalaman lautan bunga, mencoba menemukan bunga dari sisi lain. Begitu dia terbang ke daerah laut bunga, tubuh jiwa tiba-tiba merasakan resistensi spasial yang relatif kuat, dan resistensi spasial ini membuat tubuh jiwanya tenggelam ke dalam rawa-rawa. Kekuatan menahan diri. Landen Sen sedikit terkejut, resistensi spasial di sini tidak seperti larangan asli di neraka, tetapi lebih seperti segel larangan buatan. Di bawah pengaruh larangan ini, mayat hidup yang datang ke sini tidak dapat melangkah ke lautan bunga, dan harus mengambil terowongan khusus untuk mencapai terowongan reinkarnasi. Bunga laut di sekitarnya tampaknya dilindungi oleh larangan. Dengan basis kultivasi tubuh jiwa Landen Sen, meskipun dia merasakan perlawanan yang jelas di daerah Huahai, dia tidak sepenuhnya tidak bisa terbang. Landen Sen secara paksa menggunakan kekuatan spiritual yang kacau untuk menekan resistensi spasial ini, dan terbang menuju kedalaman lautan bunga tanpa tergesa-gesa. Murid suci Sura di tengah alisnya bersinar dengan cahaya keemasan yang terang dan mulia, dengan cepat menyapu lautan bunga. Adegan di sekitarnya. Tidak lama kemudian, Landen Sen sampai di ujung lautan bunga. Pada akhirnya, dia akhirnya melihat sejumlah kecil Heian Hua. Di ujung lautan bunga, ada lebih dari selusin bunga berwarna merah darah seperti bianan yang mekar sendirian, masing-masing sangat indah, tetapi ada jejak darah yang mengalir di inti bunga, yang tak terlukiskan. Keanehan. Bunga sisi lain. Pikiran Landen Sen terkejut, dan jiwanya tiba-tiba jatuh ke lautan bunga. Mengambil beberapa bunga bian-bian berwarna darah secara acak, cahaya murid suci Asura di tengah alis Landen Sen naik, dan dia tidak sabar untuk melihat garis-garis bunga bian-bian ini dengan jelas. Setelah mengamati dengan cermat untuk sementara waktu, Landen Sen tidak bisa menyembunyikan kekecewaan di matanya. Tidak, ini bukan jenis bunga pantai lainnya. Landen Sen mengerutkan kening dan menghela nafas, meskipun mereka adalah bunga berwarna darah yang sama, bunga di ujung lautan bunga terlalu biasa, dan mereka benar-benar berbeda dari yang ditinggalkan oleh Rose ketika mereka melonjak. Anak ini, apakah kamu juga menyukai hibiskus? Tepat ketika Landen Sen kecewa, suara berkabut dan menawan seperti bel perak tiba-tiba teringat di telinganya. WHO. Kulit Landen Sen berubah drastis, dan dia membalikkan tangannya untuk mempersembahkan sabit raksasa Yama, dan berbalik untuk berpisah. Ledakan. Sabit raksasa Yan Luo mengangkat cahaya hitam ke langit, dan memangkas bayangan berdarah di belakang dengan kecepatan kilat. Apa? Setelah bayangan merah membuat suara kecurigaan, tubuhnya dengan cepat bergerak mundur seperti hantu, dan itu bisa menghindari pukulan Landen Sen. Terlihat dengan penuh perhatian, Scarlet Shadow sebenarnya adalah seorang gadis dengan rok darah. Gadis dengan rok darah itu terlihat berusia 17 atau 18 tahun, dengan sosok yang lembut, rambut sisir giok, alis yang indah, kulit seperti salju, pinggang seperti biasa, dan kaki yang ramping. Pada pandangan pertama, itu tampak seperti kecantikan klasik yang berjalan dalam sebuah lukisan, tetapi matanya gelap seperti tinta dan tidak ada penampilan. Selain kecantikannya, ia memberi orang perasaan ngeri yang tak terlukiskan. Hehe, sudah lama sejak aku melihat senjata dunia bawah. Apakah putranya hantu dari dunia bawah? Gadis dengan rok darah menyembunyikan wajahnya dan tersenyum, murid-muridnya yang hitam legam berulang kali menatap Landen Sen, wajahnya yang cantik memperlihatkan tampang yang menawan. Kamu adalah tahanan penjara ke-17. Landen Sen juga memandangi gadis yang mengenakan rok darah di depannya, selalu merasa bahwa wanita ini jelas berbeda dari tahanan lainnya.